Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awalia Nur Rahma dengan NIM 2014-187 akan melakukan uji komprehensif dengan kompetensi khusus dengan penguji Bapak Budi Sudrajat MA. Baiklah, saya akan menyampaikan 6 ayat tentang ekonomi dan 6 hadis tentang ekonomi. Baiklah, yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la takunu lakum baina bil batili alla an takunu tijaratan an taradi minkum wala tattaqulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman, yang artinya wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan dengan dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada. Selanjutnya Quran Surat At-Taubah ayat 60 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya, Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu 'alimun hakim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu memberikan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum bahimatu an'ami illa ma yutla 'alaikum khairum wa hilla syaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kemudian Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma ataitumum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakati tuziduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun, yang artinya dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Kemudian terakhir Quran Surat An-Nahl ayat 114 sampai 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kullu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyya ta'budun innama harrama 'alaikum maitata wa dama wa lahma khinziri wa ma uhilla li ghairillahu bih famadzurra khaira ba'in fala 'adin fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya
maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah atas segala nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian hadis-hadis tentang ekonomi. Yang pertama, hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, billada billadullah wal ibadu ibadullah fa haisu ma'asabta khairan fa'akim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, negara adalah milik Allah, hamba juga milik Allah. Jika engkau mendapatkan kebaikan, maka lakukanlah, tegakkanlah. Kemudian hadis riwayat Bukhari. Qala Ibnu Umar, umratu an aqatilun nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakah fa idza falahtum dalika fa'ashamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu berkata, saya diperintahkan memerangi manusia sampai membaca syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terjagalah darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. Kemudian hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsin minal ibili wa ma khamsin wakin wala khamsatan awah syakin sedekah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak wajib sedekah jika tidak sampai 5 unta, 5 awak untuk perak, dan 5 wasak atau 60 syak dari gandum. Kemudian hadis riwayat Nasai. Innallaha azza wa jalla kataba ihsana 'alal kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu qatlatu fa idza dabahtum fa ahsinu daiha wala yuhiddu ahadakum syafraqatu summa liyurij dabi hatah. Yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan yang dilakukan dengan baik dalam segala hal. Jika kamu membunuh binatang, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kamu mau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Pertajamlah alat potongnya, kemudian istirahatkanlah binatangnya. Kemudian hadis riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumtu ala babil jannati fakana amata man dahallaha masyakinu wa ashabu khairun an ashaban nari faqad amri bihima illa nar fakumtu ala babin nari fa idza ammatu man dahallan nisa. Artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, saya berdiri di pintu surga, kebanyakan penduduknya adalah miskin, sedangkan pemilik kekayaan masih tertahan. Kecuali ahli neraka diperintahkan kembali ke neraka. Dan saya berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan adalah wanita. Terakhir hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahabu bidahabi wazna biwazni mislan bimislin wafaddota bilafiddati wazna biwazni mislan bimislin
faman zada awis tazada fahuwa riba. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa yang meminta tambahan, maka termasuk riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.